Power Breakfast. Baik pendengar, sekarang kita akan ngobrol dengan Pak Andika Perkasa. Siapa yang nggak kenal tokoh yang satu ini? Dan kita kayaknya harus banyak belajar, karena nanti saya coba akan korek mengenai berbagai filosofi hidup, insight yang mau dikasih dan kita akan dapatkan supaya kita bisa jadi orang yang seperti Andika Perkasa. Siapa yang nggak tahu ya, jenderal ya kan, badan oke, hidup sehat, anak-anak juga oke, ya, keluarga oke gitu. Nah, siapa yang nggak mau gitu. Nah, kita akan coba ngobrol mengenai itu. Selamat pagi Pak Andika. Pagi Mas Aryo. Saya panggil jenderal atau Bapak nih? Ada masa aja lah. Lebih enak. Pagi-pagi biasanya kita yang dilakukan Pak Andika apa ya? Pagi kalau jadwalnya normal Mas ya. Iya. Pagi olahraga saya Mas. Olahraga ya? Olahraga. Kardio atau Lebih muscle? banyak saya muscle. Muscle ya? Muscle. Kardio hanya untuk warm up aja. Warm up ya, jadi Iya. supaya keringetan dulu, Iya. lemas baru sikat ya? Ya. Untuk naikin rate jantung aja kardio itu. Heart rate ya? Ya, heart rate. Apa ya? Yang pertama kali apa? Tangan kalau yang Saya bukan muscle? atlet, tapi saya membagi menjadi 3 hari Mas. Iya, 3 hari? 3 hari. Jadi hari pertama saya misalnya dada. Otot besarnya dada, tambah otot kecil. Oke. Otot kecilnya itu bicep boleh atau tricep boleh. Nah, Hari pertama? Itu 1,5 sampai 2 jam deh Mas. Oh iya. Dapet tuh ya? Dapat. Justru nggak boleh kalau sebentar Mas. Kalau sebentar itu kan nggak dapat. Iya, dapet keringetnya doang ya? Karena misalnya satu gerakan gitu Mas ya. Itu kalau hanya satu set tuh satu kali yang sampai nggak kuat lah. Iya. Itu nggak dapat Mas. Minimal 3 set atau bahkan 5 set lebih bagus. Itu satu gerakan saja. Padahal untuk misalnya dada, otot besar itu kan macam-macam Mas. Iya. Gerakannya macam-macam. Iya. Nah makanya sampai 2 jaman kira-kira. Itu untuk weightnya, untuk beratnya optimal ya? Sampai sekuatnya. Nah Itu gimana sih kalau berat tuh? ngukurnya Ukur itu berat, repetisinya kira-kira kalau sudah tinggal 6 kali, nah itu udah maksimum deh. Jangan sampai hanya 3 kali, 4 kali, itu udah terlalu berat. Oke. Pokoknya maksimum itu tinggal 6 kali repetisi, nah itu udah terberat. Jadi biasanya selalu saya mulai dari yang agak ringan, kemudian selalu nambah sampai set kelima yang paling maksimal. Hari kedua? Hari kedua shoulder. Shoulder. Otot besarnya shoulder. Pundak sini Mas. Sini ya? Pundak sama sini deltoid. Deltoid. Deltoid itu di bahu atas Bahu ya, ya. bahu atas. Betul. Itu otot besarnya sama 1,5 sampai 2 jam. Otot kecilnya tadi kalau yang hari pertama tadi bicep, ini tricep lah. Oke. Bicep itu Popeye-nya lah. Iya. Kalau tricep bagian belakangnya. Asik nih kalau nonton ngelihat Pak Andika begini kan, pakai baju ketat terus lihat tangannya gede, kayaknya gimana gitu ya. Hari kedua tuh ya? Itu hari kedua. Hari ketiga back. Back itu sayap Mas. Sayap itu juga banyak latihannya. Kemudian otot kecilnya mungkin saya tambah leg bisa dengan atau abs atau perut. Perut. Ya. Sit up-nya juga beda tuh ya kali ya? Beda Mas, bukan sit up yang Itu dia tuh, makanya saya pantesan agak masih gede gini kan. Ternyata sit up-nya nggak begitu ya, harus dia half atau mungkin seperempat ya. kita pakai alat sih Mas. Oke, alat ya. Alat yang bantu. Dan alat yang bantu tuh bukan seperti yang kita lihat ya, misalnya Pakai ini ya. apa di tanah yang datar, bukan. Bukan ya. Bukan. Ada ilmunya ya. Iya. Iya. Tapi juga lebih aman Mas. Kalau alat itu lebih aman. Iya. Kalau sit up itu kan yang lama bawah kita itu. kenal dari bawah sampai, padahal nggak perlu sampai atas sekali, nggak perlu. Kadang-kadang setengah aja Mas. Itu untuk perut ya? Iya perut. Iya. Ya gitu. Yang hari ketiga? Itu hari ketiga. Itu hari ketiga, Hari ya? ketiga. Terus balik lagi. Kalau profesional, maksudnya bodybuilder, wah itu bisa 5 hari berbeda tuh Mas. Dia kaki sendiri. Kita kan bukan atlet. Iya. Jadi enggak lah. Jadi begitu ya. Wah, that's why kenapa kalau kita lihat Pak Andika ini kan badannya luar biasa. Ini bukan masalah badan, tapi saya ngelihatnya sehatnya ini Pak, ya kan? Kalau Betul. sehatnya dapet, apa aja aktivitasnya kan dapat ya Pak ya? Itu Mas. Gimana itu? Ya itu yang memang kita kejar. Karena apa? Karena sebetulnya mulainya kapan sih Mas saya? Saya itu mulai setelah ibu saya. Ibu saya divonis waktu itu Ya.
gula, diabetes. Jadi saya ingat apa kata dokter itu. Ibu udah kena diabetes nih. Mulai besok ibu 1 harus olahraga tiap hari. Jadi baru tahu tiap hari olahraga. Kemudian kedua, ibu nggak boleh makan manis-manis, apalagi makan nasi. Ganti sama kentang atau apa. Nah itu. Jadi karena saya menduga genetik lah Mas, ada keturunan. Berarti sainsnya Mas, yang keturunan itu ya 6 kali lebih besar potensinya. Effortnya ya berarti ya. Kemungkinannya 6 kali lebih besar untuk kena gula dibandingin orang yang tidak keturunan. Sehingga effortnya harus 6 kali lagi juga ya? Harus ekstra. Ekstra. Iya. Begitulah. Kemarin waktu itu saya juga pernah ngobrol sama Mas Triawan Munaf ya. Beliau kan juga agak gede juga tuh ya. Saya tanya, kok bisa gitu sih Mas? Iya yo, kalau misalnya kita nggak gini, usia makin tua tuh muscle makin kecil. Iya betul. Sehingga nanti mau lu kaki kecil, tangan kecil gitu. Betul. Kasih dong insight itu Pak Andika. Itu sih bener Mas. Semakin tua kan kita semakin sebetulnya seperti testosteron. Itu akan berkurang dalam tubuh kita Mas. Kita waktu masih muda kan banyak, masih lebih normal lah. Semakin tua itu semakin kecil. Sehingga katanya Mas Triawan tadi ototnya mengecil karena testosteron kita lebih rendah kadarnya. Itu kan alami. Nah sehingga satu-satunya cara ya bagaimana supaya kita lebih aktif saja, gitu loh Mas. Iya. Jadi itu ya, memang harus dilatih. Harus. Dan memang exercise harus ada. Betul. Nggak ada yang makan siang gratis ya. Harus disiplin. Harus disiplin ya. Oke, baik. Itu pengantar kita ya. Kenapa Pak Andika kok sehat banget, badannya keren banget, dan milenial nih pada seneng nih Pak. Kondisi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, wah tokoh gue keren nih, gue pilih dia aja deh gitu. Tapi sebelum pilih-memilih, saya mau tanya juga nih. Setelah jadi jenderal, sekarang ini aktivitasnya apa aja yang terfokuskan Pak Andika? Ya setelah pensiun, saya mulai pensiun itu kan Januari Mas. Januari kemarin, 3 bulan pertama tuh saya mau relax lah. Karena kan biasanya tiap hari bangun jam 4:30 udah bangun. Nah jadi 3 bulan pertama itu saya agak relax lah. Kadang-kadang bangun agak siang gitu. Terus juga spend time sama Hetty. Nah anak-anak ini kan gandeng satu kota tadinya. Andrew waktu itu di Australia, kemudian ke Amerika, terus Angela waktu itu di Jogja ada 6 tahun dia. Kan di UGM. Nah Alex juga di UGM, terus lanjut spesialisnya di Surabaya. Sama istrinya. Praktis nggak ketemu-ketemu kan? Nggak ketemu-temu. Jadi kita yang datang nih Mas. Kita datang ke Jogja, kemudian ke Surabaya, terus juga ngunjungin Andrew, kebetulan wisuda. Nonton selamat ya. Iya, Pak terima kasih. Andrew ya udah S2 di sana. Ambil apa Pak? Dia ambil Master of Science in Entrepreneurship and Innovation. Wah. Hati-hati nanti kiprahnya kelamaan di Amerika nih, kecantol di Amerika, nggak ketemu bapaknya lagi nanti kan. Jadi gitu ya Pak ya, aktivitinya itu ya. Jadi terus bulan keempat ya mulai dong harus saya tetap menjaga produktivitas Mas. Sehingga saya memutuskan untuk bekerja. Saya bekerja sebagai komisaris di swasta aja. Ya sebagai kesibukan lah. Yang penting otak saya harus tetap produktif. Iya. Tapi menarik loh, belakangan ini kan siapa yang nggak tahu berita mengenai Pak Andika yang kemarin diundang ke Senayan, ya kan? Terus mengenai dapat KTA juga katanya, walaupun perlu dikonfirmasi gitu loh. Artinya sebenarnya ada arah ke sana Pak Andika? Ya, soalnya kan ekspertis saya Mas. Saya sebagai birokrat, anggota TNI kan juga birokrat. Kita cukup lama lah dan punya pengalaman sampai dengan posisi top management lah kalau di sipil ya. Betul. Nah kemudian ilmu saya juga, sekolah saya kan juga kebetulan public policy, public administration, konsentrasi saya di national security policy, saya lebih ke diplomacy gitu-gitu lah Mas. Jadi menurut saya kemana kiprah saya dengan pengalaman tadi dan juga ekspertis saya, mungkin lebih baik saya berada di eksekutif. Walaupun bisa juga di legislatif. Nah, jadi salah satu pintu masuk, ya kita sebagai profesional bisa dipilih misalnya, tapi juga kan bisa melalui partai politik.
Ya. Karena memang sistem politik kita begitu. Eh, dimulai dari pemilihan kepala daerah, kepala negara itu kan melalui partai politik. Ya. Kemudian partai politik pemenang membentuk tim, apa kabinet, apa staf di kabupaten, di kota, provinsi gitu loh. Ya. Jadi menurut saya memilih pintu masuk yang dari sistem politik nasional. Iya, wah, nanti saya mau gali nih mengenai apa namanya berjaket merah begitu ya, datang dengan ada di undangan ibu, lantas KTA-nya bagaimana? Tapi saya nanti mau tanya dulu mengenai masalah keamanan negara ini nih. Ini kan memang spesialisnya Pak Andika. Nah, tapi setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, kita masih dalam Power Breakfast bersama Andika Perkasa. Baik pendengar, kita masih dalam Power Breakfast di El Sinta, ada Pak Andika Perkasa. Kali kedua beliau ke sini. Dulu belum jenderal, tapi sekarang udah jenderal, bahkan udah lebih dari jenderal. Pak Andika, saya mau tahu nih, filosofi hidup Pak Andika apa sih dalam hidup ini? Apalagi saya tahu berkarir di TNI ya, sampai dari bawah sampai jadi jenderal begitu ya. Sekarang ini bahkan kita tahu banyak banget yang sayang sama Bapak, mencita-citakan Bapak menjadi RI2 kek, mau menjadi RI1 kek gitu ya. Tapi saya pengen tahu dulu nih Pak, filosofi hidup Pak Andika apa? Juga dikaitin sama masalah ketahanan kita ya, di Indonesia nih. Ya bagi saya sih jelas kita kan sebagai profesi apapun Mas ya. Dan profesi saya juga, saya harus bekerja. Jadi prinsip saya, kita bekerja harus lebih baik dari hari kemarin. Setiap hari kita harus bekerja lebih baik. Harus ada peningkatan. Karena kebetulan itu pun teori Mas. Teori dari organisasi, manajemen, ya itulah. Jadi jangan sampai kita bekerja business as usual. Gitu aja dan nggak ada peningkatan. Jadi sebetulnya nggak ada Mas, kita goal. Ya cita-cita boleh, waktu baru masuk TNI dulu. Kita kan bisa aja misalnya cita-cita jadi apa. Tapi kan juga kita nggak tahu apakah kita bisa sampai ke sana. Jadi mendingan kita lihat medan atau jalan di depan kita, membuat satu langkah yang penting maju terus. Yang penting selalu lebih baik, itu aja. Jadi ikuti tapi juga do our best. Do the best ya Pak? Ya. Apapun ya? Apapun, dalam bidang apapun. Wah, asik nih kalau gitu nih. Jadi apapun profesi kita ya pendengar ya, dan netizen, jadi kita harus melakukan hal yang terbaik ya? Harus Mas, harus. Karena apa? Saya yakin itu akan menuntun kita ke situasi yang lebih baik. Itu waktu masuk di TNI, kepikir nggak sih gue jadi jenderal nih gitu? Ya sekarang gini Mas. Awalnya aja kan cita-cita saya kan bukan menjadi TNI nih misalnya. Cita-cita saya menjadi arsitek. Itu ternyata nggak kesampaian kan. Tapi itu kan hanya angan-angan. Nah, begitu saya mau masuk ke dunia itu, oh ternyata nih di akhir kelas 2 SMA nih Mas. Mau naik kelas 3 tuh tahu-tahu baru melihat, waduh, orang tua saya nggak punya uang lah untuk nguliahin saya. Karena saya punya 3 kakak, kuliahnya udah berat sekali. Saya giliran, adik saya masih 4 lagi. Jadi waduh, kasihan lah. Lebih baik uang yang mungkin didapat orang tua saya biar buat adik-adik. Saya kalau gitu cari sekolah gratis aja lah. Berarti harus lupakan yang jadi arsitek. Dan maunya saya ke ITB waktu itu kan. Nah, kemudian saya memilih masuk Akabri karena yang gratis waktu itu cuma 3. Akabri, AIP, Akademi Ilmu Pelayaran, dan APDN. Akademi IPDN ya? Nah, sekarang IPDN. Nah, ternyata walaupun ini sudah bukan lagi, saya merasa dulu passion saya menjadi arsitek. Sekarang yang saya jalani ternyata bukan lagi passion saya tetap harus bisa. Karena apa? Saya melangkah ke sini. Yang penting saya lakukan yang terbaik tiap hari, sehingga lama-lama mudah-mudahan ini menuntun saya ke keberhasilan. That's why sampai ujungnya di karir TNI berhasil menjadi panglima ya Pak. Ya, itu juga. Karena langkah-langkah kecil yang do the best, and betul. You're the best itu jadinya ya. Iya enggak, ya penilaian orang ya. Penilaian yang milih mengangkat saya. Tapi milih ibu juga the best juga nih Pak. Anaknya Pak Hendro Priyono kan. The best juga itu Pak. Ya, the best menurut saya juga kan bagaimana kitanya Mas.
Ya, kita dulu juga, Mas Aryo kan juga dulu waktu belum punya istri lah, punya pacar gitu kan, pengennya pacar saya nanti gimana nih, wajahnya gimana, yang keren lah gitu yang ya. keren lah. Tapi begitu dapat kan juga rata-rata tidak mendapatkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Betul. Tetapi itu tadi, begitu kita dapat yang kita dapat, ya sudah. Yang penting kita committed, jalani, jaga, sehingga kita juga bisa sampai kepada perjalanan akhir berumah tangga gitu. Salam buat ibu ya Pak ya. Iya, terima kasih Mas. Banyak loh masyarakat atau netizen siapapun ya yang ngiri. Jadi kemana-mana saya nonton vlognya Andrew, vlognya Pak Andika, siapapun ya dia di IG, itu ibu selalu digandeng, ya kan? Dibukain pintu mobilnya gitu ya. Itu siapa yang nggak pengen kayak gitu? Itu apa sih Pak? Apa memang itu apa namanya? It's just a fake atau memang sehari-hari begitu? Sehari-hari Mas. Jadi saya pernah dikirimi foto Mas. Waktu saya masih kapten lah, berarti kira-kira antara 93 akhir atau 93 atau 94 sampai dengan 98. Berarti itu. Ternyata di foto itu saya gandeng juga istri saya. Dari dulu. Dari dulu, dari refleks ya. Iya. Oke. Tadi kembali ke di TNI. Kan Pak Andika dari nothing to something gitu ya. Nah, ada juga Pak Hendro Priyono di sana. Tektokannya gimana? Apakah suggesting vision dan sebagainya beliau juga kasih masukan ke Pak Hendro atau Pak Hendro yang Pak Andika yang coba untuk mengeksplor itu gimana sih Pak? Ya saya pertama kan waktu belum nikah Mas ya. Saya banyak belajar dari bapak saya. Bapak saya juga orang yang beliau dulu ke ITB juga, teknik sipil, tapi juga beliau TNI kan. Beliau bekerja di Angkatan Darat, tapi korpsnya itu seni, yang bagian konstruksi itulah. Jadi waktu saya masih kecil sampai dengan menikah lah, saya banyak belajar dari ayah saya. Nilai-nilai apa. Terus begitu menikah ya, saya punya mertua. Mertua juga saya pelajari. Karena apa? Saya yakin setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Persis. Nah itulah yang menurut saya kombinasikan. Jadi saya tidak sekaku orang tua saya, ayah saya kandung, tapi juga tidak sefleksibel. Karena ayah kandung saya ini cukup kaku nih, lurus orangnya. Sedangkan mertua saya super luas. Jadi saya kombinasi dua-duanya deh. Jadi sedikit ada ini kakunya dikit, tapi juga sedikit luasnya. Tapi vision Pak Andika gimana sih mengenai TNI kita ya sebagai suatu garda yang paling kokoh ya untuk menjaga NKRI ini? Kita tahu bahwa banyak sekali ancaman-ancaman ya, baik regional maupun internasional, perang terbuka maupun secara politik, ideologi dan sebagainya. Pak Andika melihat gimana? Ya, jadi sama halnya sebetulnya Mas ya. Ini menurut saya. Sama halnya seperti fenomena yang kita lihat sekarang. Jadi pendapat atau arah pemerintahan itu tidak selalu dilakukan top down saja, tapi juga bottom up. Jadi suara-suara netizen dan bahkan mereka banyak kok yang membantu pemerintah untuk menjaga arah pembangunan, arah kebijakan-kebijakannya. Jadi itu pula yang menurut saya harus kita maksimalkan di setiap organisasi termasuk TNI, yang menjaga kedaulatan NKRI, menjaga keutuhan wilayah NKRI. Itu kan tugas pokok TNI Mas. Itu nggak mungkin kita doang, nggak mungkin Mas. Justru harus dibantu oleh seluruh rakyat Indonesia, komponennya, seluruhnya Mas. Nah berarti kan kita nggak bisa sendiri, karena apa? Nggak mungkin cukup aja. Alutsista kita nggak cukup Mas. Saya Kasat, saya menguasai alutsista Angkatan Darat. Saya jadi Panglima, saya mempelajari semuanya, kondisi alutsista udara dan laut. Nggak mungkin Mas. Apalagi kebetulan kondisi geografis negara kita kan begini nih. Lebih menyulitkan karena pulau-pulau. Jadi untuk mengcover saja kita nggak bisa misalnya melalui darat doang. Sedangkan melalui udara juga tidak tiap pulau kemudian memiliki airstrip. Belum ongkosnya. Jadi memang kita harus cari cara yang smart Mas. How? Ya sekarang misalnya anggaran kita
kan sejak 2000, kalau tidak salah sejak 2008 kita memiliki konsep minimum essential force atau kekuatan minimal yang penting. Nah, itu aja kan sampai dengan sekarang masih belum tercapai 100%. Itu yang minimum loh. Ini kan salah satu bukti. Ini masih kira-kira 68% sampai 72% lah tercapai. Itu pun lebih ke kuantitasnya, Mas, belum kualitasnya. Contohnya begini, misalnya kita punya pesawat nih, Hercules. Pesawat Hercules itu tidak misalnya 100%. Tapi yang kita bisa gunakan tiap hari ternyata tidak lebih dari 20%, 10%, 15%. Itu kondisinya, Mas. Karena apa? Karena dukungan untuk operasional ke 100% ini belum terdukung. Nah gitu loh. Jadi bukan hanya pemenuhan kuantitas tapi juga kualitas. Nah jadi dengan kondisi seperti ini terus kita mau nyerah nggak bisa juga. Atau minta anggaran pertahanan yang lebih besar lagi. Bagi saya juga tidak mungkin. Karena apa? Karena saya yakin setiap pemerintahan, Mas, ada prioritinya ya. Punya prioritas, punya tanggung jawab dan juga harus memperhatikan semua. Gitu loh. Semua aspek. Tetapi saya lihat ternyata pemerintahan dari mulai Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Jokowi sekarang cukup konsisten lah. Karena apa? Karena anggaran pertahanan ini dari persentase GDP-nya, khususnya setelah 2000 ke atas itu konstan, Mas. Sekitar 0,9% GDP. Ya 0,88, 0,86, 0,9, 0,91 gitu lah. Jadi konstan, berarti perhatian pemerintah itu kan sama. Enggak sama sekali kemudian mengabaikan TNI atau pertahanan, enggak juga. Tapi memang kemampuannya segitu. Nah terus anggarannya segitu, kita nggak bisa minta tambahan karena kita juga harus mikirin dong. Kan anggaran pemerintah itu juga untuk misalnya pendidikan masyarakat Indonesia, untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Kita juga harus bisa menerima sebagai bagian dari teamwork. Karena memang ini yang saya pelajari, Mas, public policy atau kebijakan-kebijakan publik. Mana yang duluan, mana yang lebih penting? Prioritas ya. Iya, jadi ya kita harus bisa menerima. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Indonesia juga masih dianggap oleh negara-negara tetangga kita ya, baik regional maupun internasional, angkatan perang kita? Terbukti kita masih diajak latihan perang. Artinya kan mereka kan melihat sesuatu di Indonesia itu kan ya, entah itu Indonesia memiliki potensi atau Indonesia dihormati. Itu gimana, Pak? Nah itu dia, Mas. Itu juga yang saya pelajari karena kebetulan sejak saya lulus. Jadi sejak saya Letnan 2 di awal karir saya sebagai perwira pun saya sudah dapat kesempatan untuk belajar ke luar negeri waktu itu. Jadi saya lihat negara-negara maju ini juga punya kepedulian kok. Mereka misalnya latihan bersama kita. Itu mereka nggak kemudian alutsista gua kan lebih canggih. Nggak sebanding sama alutsista lo. Jadi kalau gitu nggak usah latihan, lo kan bukan level gua lah. Ternyata nggak juga, Mas. Karena justru mereka tuh ingin menjaga komunikasi, interaksi. Apa karena juga diplomasi misalnya Pak Andika ketika itu jadi Panglima bisa meyakinkan negara-negara itu sehingga akhirnya Indonesia penting nih gitu. Oh itu jelas, karena tadi konsep saya tadi, Mas, bahwa anggaran yang kita punya nggak cukup. Terus kita gimana nih ngamankan, melakukan tugas pokok kita nih gimana? Ya caranya bagi saya, karena kita nggak cukup kapal, kita nggak cukup pesawat tempur, pesawat patroli, pesawat pengintai, ya kita kerjasama saja sama tetangga kita, sama negara-negara yang besar, yang lebih mampu, sehingga mereka bisa membantu. Kan membantu ngawasin, Mas, akhirnya ya. Iya dong. Sama-sama ya. Sama-sama. Kolaboratif ya. Kita patroli bersama dengan Singapura, patroli bersama dengan Malaysia, dengan Australia, dengan Amerika. Coba akhirnya kan tadinya kita nggak misalnya menjelajahi di sekitar Sumatera sampai dengan Natuna, tapi dengan kehadiran tetangga-tetangga kita sama-sama saling ngejaga ya. Akhirnya juga ikut ngejagain. Iya. Wah, good insight nih ya. Nah, bagus banget tuh jadinya. Wah, ini kalau ngobrol sama Pak Andi kan kata orang tuh isinya daging semua, bener ternyata. Kita jadi banyak dapat sesuatu ya. Kalau dulu
Pak Andika ini agak susah ngomongnya, mungkin masih menjabat sekarang ini agak ceplos-ceplos, jadi bisa lebih enak lagi untuk menggalinya. Pak Andika, setelah yang berikut ini saya akan kasih pertanyaan pendengar ya. Ya, boleh, untuk boleh, pertanyaan Mas. kepada Andika, Pak dan pendengar, Anda masih dalam Power Breakfast di Alsinta bersama Andika Perkasa. Baik, pendengar dan netizen, kita masih dalam Power Breakfast di Alsinta bersama Andika Perkasa ya. Benar-benar perkasa. Saya juga jadi tahu nih bagaimana cara gedein tangan ya, brace gitu ya. Agak exercise sedikit pagi-pagi ya Pak Andika. Pak Andika, kita masih di Power Breakfast. Di pagi-pagi ini saya mau lontarkan beberapa pertanyaan dari pendengar, oke? Ya, silakan Mas. Ini ada pertanyaan dari Mas Ferry di Palembang. Ferry. Jenderal, senang sekali nih saya bisa tanya langsung. Pak, gimana pandangan Jenderal tentang pergantian kepemimpinan di Republik ini? Bagaimana agar bisa berjalan proper dan lancar? Karena khawatir bisa mengganggu situasi ekonomi, politik, dan sosial. Padahal kan nggak harus kayak gitu. Karena menurut saya proses ini adalah proses yang wajar. Iya. Hanya pimpinannya yang berganti. Iya. Gimana Pak Andika lihat ini? Iya. Jadi saya mau jawab nih Mas Ferry. Khususnya sekarang ini. Iya. Betapa pentingnya pertanyaan Mas Ferry ini. Karena apa? Setiap pemerintahan itu sebenarnya dia kan selalu dilingkupi oleh variabel-variabel yang beda-beda. Iya. Nggak sama variabel yang dihadapi Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, sampai Presiden Jokowi itu beda-beda. Beda. Dan lebih banyak adalah yang sifatnya spontan. Apalagi bisa dari internal, bisa dari eksternal. Yeah. Dan ini nggak bisa kabur lah kita. Yeah. Kita harus merespon, nggak ada pilihan. Nah, sekarang ini betapa pentingnya 2024. Karena apa? Karena kita ini lagi dihantam. Dan ini seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Yeah. Kita dihantam oleh COVID-19 2019. Itu langsung memukul macam-macam. Pengangguran kita waktu itu langsung 7%. Yeah. Tingkat kemiskinan juga naik menjadi 10,2%. Dari tadinya lebih rendah ya. Yeah. Nah, kemudian juga karena semua mengurangi jam produksi karena waktu itu orang nggak boleh kumpul waktu itu di seluruh dunia, akhirnya produktivitas turun, akhirnya harga-harga lebih mahal, demand-nya tetap atau lebih sedikit, supply-nya seret Cenderung nol ya. nol, sehingga harga naik bus gitu. Yeah. Nah dengan begitu jadi akhirnya inilah lingkaran ini Mas. Kemudian terpaksa juga central bank di seluruh dunia karena untuk mencegah inflasi itu mereka harus naikkan suku bunga Mas. Persis. Mereka Menarik naikkan ya untuk mengurangi demand dan menarik uang, berarti investasi akan berkurang. Betul. Nah sehingga dengan kemudian suku bunga ini dinaikkan, orang cenderung nabung atau memindahkan ke investasi yang lebih aman yaitu di Amerika. Betul. Karena terjadi juga Mas. Betul. Karena kepercayaan ya, mungkin fondasi ekonomi yang lebih bagus. Akhirnya ada capital outflow juga. Iya. Modal kabur juga Mas sebagian. Sementara uang beredar dikit ya. Nah, jadi tapi itu semua kan memang nggak bisa dihindari. Persis. Nah sehingga kita juga masih memerlukan pertumbuhan ekonomi dan kita masih pemerintah Indonesia ini masih cukup bagus prestasinya. Karena apa? Karena kita masih tumbuh positif Mas. Iya. Bahkan kita masih tahun 2022 itu masih 5,31%. Bayangin. Di tengah-tengah Masih di itu atas. ya? Iya. Sementara dunia Mas, pertumbuhan ekonomi dunia itu sekitar 1,75. Dan banyak yang negatif loh ya. Banyak yang negatif. Maksudnya yang kemarin-kemarin negatif. Betul. Tapi sekarang saja 2022 saja dunia itu cuma 1,75. Kita masih 5,31. Iya. Nah, proyeksinya 2023 ini bahkan agak melambat. Iya. Karena apa? Karena tadi tambahan pukulan Mas Iya. dari luar gitu, yaitu perang Ukraine. Nah, kalau ada yang tanya nih Mas Ferry, apa sih dampaknya perang Ukraine itu? Iya, perangnya di Ukraine, jauh dari kita. Tapi ternyata satu, Rusia itu menghasilkan 10% dari minyak dunia. Nah, kemudian dia juga mengekspor gas alam, natural gas ke Eropa. Itu 40% Mas. Iya. Jadi begitu pecah, Rusia diembargo sama negara G7 dan beberapa negara lain. Sehingga demand dan supply terganggu juga. Maksudnya karena diembargo, supply-nya kan jadi akhirnya seret nih. Nah,
Terus jadi Rusia nggak bisa menjual lagi seperti biasanya. Dia lebih ke dalam ya. Sehingga naik lagi harga. Ya, nah itu loh Mas. Jadi susah payah, seluruh pemerintah di dunia susah payah, termasuk pemerintahan Jokowi juga harus meres otak, kombinasi kebijakan fiskalnya, kebijakan sektor real, Bank Indonesia membantu dari kebijakan moneternya sehingga tetap bisa menjaga pertumbuhan ini walaupun melambat. Yeah. Nah, ini yang saya sebut penting. Jadi kalau peristiwa politik harusnya juga mengganggu masalah-masalah seperti ini di negeri kita ya Pak ya. Nah, pergantian ini ya. Kan udah susah payah nih. Yeah. Jangan sampai ada tambahan dinamika lagi. Gitu loh. Tambahan gangguan. Jadi transisi ini itu harus benar-benar smooth, Mas. Yeah. Iya, bukan berarti misalnya nggak boleh transisi. Tapi perbedaan dari calon-calon presiden dan timnya ini dalam memenangkan nanti juga harus punya gambaran besar, bahwa gambaran besarnya ini kita nggak boleh kehilangan kesempatan lagi. Kita udah kesandung-sandung nih. Sejak 2019 kesandung-sandung nih. Covid, kemudian perang di Ukraine, dan perang di Ukraine masih akan berlangsung, Mas. Nggak ada yang memprediksi akan berakhir, sehingga masih akan melambat. Karena apa? Harga-harga misalnya energi, komoditas energi naik 2,5 kali lipat, Mas. 3 kali lipat dibandingin 2019. Non energi komoditas artinya seperti gandum, kemudian jagung, kedelai itu juga naik, walaupun naiknya 1,5 kali lipat. Ini masih terus berlanjut. Jadi kalau sampai usaha pemerintah ini yang sudah terseok-seok diganggu lagi gitu ya? Diganggu yang tadi proses internal. Sayang apapun, sayang Mas, jangan dong, jangan sampai pembangunan yang sudah kita dilakukan oleh pemerintah Jokowi ini, kemudian ada yang hancur gara-gara ada konflik horizontal di bawah, infrastruktur juga dihancurin, akhirnya nanti anggaran yang kita punya di tahun 2024 itu terpaksa harus digunakan untuk memperbaiki, kan sayang. Ya, bukan untuk lari, malah untuk step back gitu ya. Harusnya kan membangun infrastruktur lain. Gitu. Oke. Good insight nih. Terima kasih Pak Andika. Ini pertanyaan kedua dari Mas Adi ya. Mas Adi di mana nih? Oh, di Lampung. Jenderal, saya ini masuk kalangan milenial, usia 24 tahun, kerja di salah satu middle startup di Indonesia. Bukan ngetes nih Pak katanya. Ngetes. Saya mau tanya nih, mau tahu pandangan Pak Andika tentang mengenai visinya. Beberapa pekerjaan ini kan bakal hilang ya. Dan now it happened. Ini udah terjadi. Yang tergantikan oleh artificial intelligence. What we can do, Pak? Dari Mas Adi. Jadi gini Mas Adi. PR yang Mas Adi berikan ke saya tadi dan kepada pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan terpilih 2024 itu belum selesai tuh. Belum finish tuh. Karena apa? Kita akan kedatangan masalah yang lebih besar. Jadi kalau pernah dengar Mas Adi ini bonus demografi atau demographic dividend, itu akan terjadi kira-kira antara 2030 sampai 2040. 40 ya? 2040 Mas. Iya, 40. Itu diprediksi penduduk kita akan berkisar 297 juta. Kemudian untuk yang usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64, itu akan berkisar 64%. Ini berarti kan beban dari pemerintah dan beban dari mereka yang berada pada usia produktif, usia kerja, angkatan kerja, itu akan semakin berat. Ya. Karena apa? Mereka harus dapat kerja. Nah, jadi masalah pertama adalah penyediaan lapangan kerja buat pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan datang. Supaya apa? Supaya bisa menyerap. Jadi demographic dividend ini menjadi kekuatan. Kalau mereka semua menjadi produktif. Artinya indikator ekonomi kita Mas, misalnya tingkat pengangguran tetap bisa kita jaga. Sekarang ini kan kita sudah lebih baik dibandingin waktu 2019. 2019 itu sampai 7% Mas. Di Amerika waktu Covid itu langsung 14% penganggur Mas. Kita masih mending. Tapi dengan kerja keras pemerintah, karena apa? Lapangan kerja kan berarti investasi Mas. Jadi yang menyediakan lapangan kerja Mas Adi di Indonesia ini
ekonominya nih 56,4% itu disumbang oleh belanja masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat ini punya aktivitas perjalanan kemudian bikin usaha sendiri itu udah 56% 2022 kemarin. Nah kemudian investasi itu juga akan menyediakan lapangan kerja, Mas. 2022 kemarin investasi yang terjadi di Indonesia ada sekitar 31,6%, which is good, bagus. Nah kemudian abis itu baru government spending, belanja pemerintah yang cuma 8,2%, dan kebetulan untuk trade atau perdagangan kita net ekspor, artinya ekspor lebih besar daripada import sebanyak 3,8% dari GDP. Nah jadi caranya kita harus bisa menjaga tadi ketersediaan lapangan kerja. Dan AI ini salah satu yang memang nggak bisa dihindari. Kenapa nggak bisa dihindari? Contohnya gini, misalnya keterikatan kita dengan internasional. Kita punya keterikatan di mana tahun 2060 nanti itu emisi gas itu harus nol, Mas. 2060. Sekarang udah 2023. Sebentar lagi nol, berarti nanti mobil nggak boleh lagi pakai BBM. 2060 nanti, Mas. EV ya. Berarti listrik atau hidrogen, terserah lah. Terus apalagi? Terus semua misalnya pembangkit tenaga listrik. Jadi untuk membuat listrik kan juga harus ada pembangkitnya. Ini kan ada juga yang menggunakan batu bara. Itu juga ada emisinya. Harus yang EBT ya? Iya, ini juga harus nol. Jadi nggak boleh ada lagi misalnya PLTU di tahun 2060. Artinya kita nggak bisa kabur kok. Jadi penggunaan AI yang sebetulnya mempermudah juga, mempercepat, lebih efisien. Tapi memang di sisi lain ini menjadi zero sum game dengan tenaga kerja. Tapi menurut saya, Mas Hadi, kita harus optimis. Kita harus bisa. Kayak tadi, anggaran pertahanan saya cuma 0,9 GDP. Tapi saya harus tetap mengamankan kedaulatan, menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah. Harus bisa. Kita hanya lebih smart aja. Caranya gimana nih? Gue nggak punya duit, nggak punya kapal banyak. Tapi kalau gue banyak temen, mereka juga ikut ngamanin nih. Jadi ini pun begitu. Kuncinya kita harus buka networking ya. What we can do. Betul. Kita network, ya? Betul. Jadi kita dan jangan harus melek pada situasi belakangan. Ya? Betul. Mas Adi harus menjadi salah satu nanti yang menciptakan lapangan kerja. Dibantu dengan AI, karena tanpa AI kita ketinggalan nih, Mas Adi. Dibandingin negara-negara lain. Loh iya dong, Mas. Nggak, sadisnya gini loh. Dari tadi gue bolak-balik kok nggak ada tulisan-tulisan data gitu ya. Tapi kok Pak Andi kau mainnya data semua gitu loh. Gue bilang harus bisa diukur. Luar biasa. Jadi jangan ngarang, Mas. Betul. Itu lah, Mas Adi, itu mungkin insight dari Jenderal Andika ya. Ini ada satu lagi nih, terakhir. Dari Vera di Surabaya. Saya belum lama menikah, Pak. Wah, nih usia berarti masih angkatan ini ya, nanti baby boom sih kayaknya nih. Saya perhatikan di medsos dan YouTube Pak Andika rasanya saya iri nih Pak, perilaku ibu as a ladies. Tadi gue tanya ini ya. Share dong Pak, kok bisa kayak gitu? Ini kan kalangan-kalangan kayak kita pengen juga nih punya suami yang kayak gitu dan menjadi sakinah mawaddah warohmah. Lagi nih kayaknya diminta tipsnya gitu ya. Gimana tuh Pak? Jadi kamu memperlakukan ibu as a ladies katanya gitu ya. Jadi ini ada jangka panjangnya Mbak Vera, yaitu bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak. Kalau berkeluarga kan kita juga akhirnya melahirkan anak dalam lebih banyak kasus ya. Memang ada yang juga nggak punya, tapi lebih banyak kasus kita punya anak. Ingat Mbak Vera bahwa kita punya tanggung jawab terhadap mereka. Mereka harus lebih berhasil dari kita. Seperti prinsip tadi lah. Kita bekerja hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Begitu juga anak kita harus lebih baik dari kita. Harus. Dan itu kita yang bisa membantu. Membantu begini. Mereka tumbuh kalau nggak ada salah satu orang tuanya. Waduh, nggak mungkin Mbak. Dan itulah kebetulan Mbak Vera. Itu trauma saya. Jadi memang seperti gimana tuh? Trauma saya karena ibu saya itu nikah 2 kali. Mbak Vera. Jadi nikah pertama punya anak 1, 2, 3. Begitu anak ketiga lahir,
baru tahu bahwa suaminya ini ternyata sudah kawin, punya istri lagi yang kedua, punya istri ketiga, dan punya anak dari istri kedua ketiga. Baru dengar tuh. Sehingga ibu saya kemudian pergi. Very tough ibu ya. Waduh. Membawa anak-anaknya 3 ini, kemudian berusaha cari kerja di Bandung, ketemulah bapak saya. Nah, singkatnya, bapak saya adalah single. Singkatnya, begitu menikah dengan bapak saya, ternyata bapak saya tidak mau anak tirinya ini tinggal sama-sama. Sehingga ibu saya memilih mengalah, menitipkan ke orang tuanya di Blitar. Nah, jadi kompleks, Mbak Vera. Begitu masalah keluarga itu sudah ada, itu bertambah kompleks dan rata-rata untuk jalan keluarnya pun mungkin nggak ada. Itulah yang jangan sempat kita mulai. Bapak saya yang juga pasti punya alasan kenapa nggak mau tinggal sama anak tirinya, sedangkan anak ibu saya yang dari suami pertama juga kan nggak minta dilahirkan. Iya, betul. Mereka kok jadi korban akhirnya. Mereka nggak bisa tinggal sama ibu kandung. Very complicated ya Pak. Complicated. Mereka nggak bisa tinggal sama bapak kandung karena di situ ibu tiri. Sehingga sekarang ini terus terang saja kakak-kakak tiri saya tidak berhasil. Bayangin Mbak Vera menikah, kemudian punya anak. Jangan sampai anak kita yang hidupnya masih lama ya. Kalau sekarang misalnya tahun 2022 ini life expectancy masyarakat Indonesia itu 72 tahun. 72 tahun. Tingkat harapan hidup. Betul. Bayangin kita melahirkan anak yang kemudian untuk 72 tahun ke depan hidupnya susah. Gara-gara nggak kecukupan protein waktu tumbuh kecil. Kemudian nggak bisa kerja karena mungkin kebutuhan suplai protein yang lebih sedikit, akhirnya dia kurang smart, kurang pandai. Dan banyak lagi. Kalau tidak kecukupan misalnya kita menyekolahkan anak, sekolahnya selesai atau enggak. Dan sekarang ini kebetulan average schooling masyarakat Indonesia masih 8,9 Mas tahun. Jadi belum 9 tahun. Itu juga tugas ya dari pemerintah dan semuanya. Nah, jadi that's why Pak Andika tuh sangat ibaratnya dengan seorang ibu istri itu sangat ini ya, berbekas sehingga itu harus dilayani dengan baik begitu ya. Kita harus jaga Mbak Vera. Kita harus bisa jaga. Ini perkawinan pertama Mbak Vera dan harus yang terakhir juga. Supaya apa? Supaya anak-anak kita juga bisa tumbuh sehat, tumbuh normal, karena dengan 2 orang tua ada saja belum tentu mereka bisa kecukupan kok. Suami Mbak Vera harus kerja, mungkin Mbak Vera juga dituntut untuk kerja karena mungkin income nggak cukup. Betul. Kebutuhan kebutuhan. Ya, itulah. Menarik banget ya. Jadi dari permasalahan ekonomi, politik sampai rumah tangga. Thank you Pak ya. Tapi jangan kemana-mana, audiens, pendengar dan netizen. Selepas ini saya mau tanya tentang karir politik nanti ini. Jaket merah tuh gimana? Gitu. KTA tuh gimana? Mau jadi kepala tim pemenangan atau mau jadi wapres gitu kan? Baik, setelah yang berikut ini masih dalam Power Breakfast di Alsinta. Baik, pendengar dan netizen Alsinta, kita masih di Power Breakfast dan ada nih sesi terakhir bersama Pak Andika Perkasa. Nah, tadi saya ingin tanyakan mengenai masalah karir politik. Pak Andika, ini banyak yang menyayangkan loh ketika dia baca Pak Andika bersedia menjadi tim pemenangannya Pak Ganjar gitu ya. Tapi dia bilang, saya tuh pengen Pak Andika jadi wapres gitu ya. Pilih mana sih Pak? Tunggu dulu nih, jangan bicara jadi tim pemenangan dulu nih. Ini udah jadi wapres kayaknya masih ada chance-nya loh Pak. Saya pernah waktu itu ngobrol-ngobrol sama Pak Presiden juga, sempat nanya-nanya juga nih, Pak Andika gimana Mas Aryo? Nah, ini sekarang datang langsung nih kan, saya mau tanya ke Pak Andika nih. Gimana Pak? Ya kalau misalnya pengusulan presiden dengan wakil presiden itu kan kewenangannya partai politik Mas. Itu konstitusi kita loh. Jangan lupa nih, Undang-Undang 45 tuh Mas. Persis. Nah jadi Mas nggak bisa tanya ke saya. Karena saya pengen apa itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Tapi ya biarkan saja partai politik yang kemudian memutuskan. Yang penting saya sudah sudah menunjukkan bahwa ini loh yang saya punya. Karir saya begini, kemudian ekspertis saya begini. Kalau memang diperlukan, saya siap apapun. Nah gitu loh Mas. Jangankan cuma 2 pilihan tadi, apapun mau di luar 2 itu pun saya siap. Karena apa? Ini kan
pilihan dari partai politik gitu loh Mas. Sayang sebenarnya Pak, kan Bapak expert banget di bidang pertahanan, Bapak dari TNI gitu kan. Sementara anggapan-anggapan orang bilang sipil militer masih oke Mas Haryo gitu loh. Nah, Pak Andika ada di situ, artinya tetap terbuka Pak ya? Saya terbuka Mas, ya itu tadi. Enggak lah, saya nggak milih lah. Saya nggak mau milih-milih karena saya punya disiplin. Ya. Karena saya selalu percaya pada teamwork. Nah, teamwork artinya kan kita harus bisa mendukung satu sama lain. Ya. Dalam tim ini saya mau dikasih peran apa? Ya udah itu aja. That's why waktu itu datang ke GBK Ya. dengan Bu Mega itu cair aja Pak ya, datang ke sana. Apa ada pretensi waktu itu udah ada tanda-tanda Pak Andika mau diangkat menjadi tim pemenangan Pak Ganjar gitu kan? Atau as ordinary people gitu, gimana Pak? Saya dapat undangan Mas. Oh, ada undangan. Iya, undangan resmi, dan di undangan itu pun sudah ada nomor kursinya. Oh, Nah, iya, itu yang terjadi Mas. Kita kan juga nggak mungkin Ujuk-ujuk ya? muncul-muncul sendiri, wah enggak lah. Betul. Jadi saya diundang hadir. Berarti nggak butuh panggung ya Pak ya? Panggung yang menyediakan ke Bapak gitu ya? Nggak, saya nggak tahu. Ya mungkin dianggap sebagai teman. Iya. Sebagai yang pantas diundang gitu. Kalau KTA tuh gimana? Katanya Bapak udah affiliate atau bergabung dengan partai tersebut gitu. Sampai saat ini saya belum bisa ngomong, Mas. Belum bisa ngomong. Ini dia nih ngoreknya susah banget ya kan? Ya karena memang ada yang belum bisa saya sampaikan sekarang. Tapi suatu saat pastilah. Gitu. Iya. Tapi maksudnya gini Pak, kalau memang sudah ada apa tanda-tanda dan seloka gitu, akan ditunjuk sebagai tim pemenangan, ya harusnya merapat ke ke partai ini dong, begitu ya Pak ya? Ya omongan itu atau diskusi itu kan belum pernah ada Mas. Oke. Belum pernah ada. Jadi kalau saya juga nggak mungkin lah GR gitu kan, wah enggak lah. Jadi yang penting saya sih siap ditugaskan apa saja, nggak ditugaskan apa-apa juga, siap juga. Pokoknya inilah saya. Tapi sebagai seorang profesional ya, saya tanya bukan sebagai mantan dari angkatan gitu. As a profesional ya, tadi Pak Andika bicaranya mengenai data-data semua kan. Jadi saya bisa bilang as a profesional. Untuk sebuah kontestasi seperti ini, kira-kira apa sih Pak yang harus di-achieve, diraih untuk bisa lead gitu ya? Apa ya bisa artinya menundukkan atau menggelorakan sehingga rakyat juga nengok juga bahwa ini adalah salah satu potensi yang bagus loh gitu loh. Apa sih yang mau dikerjain sama Pak Andika? Ya kalau menurut saya sih kalau dipilih yang menarik yang mana mungkin biar masyarakat Indonesia Mas ya. Tapi dalam rangka menghadapi semua yang saya ceritain tadi Mas, tantangan ke depan nih, tantangan sekarang dan ke depan yang cukup berat, ini memang tim pemerintahan ke depan ini memang harus bisa mengcover semua masalah itu. Kita nggak bisa kabur dari masalah eksternal tadi, masalah internasional nggak bisa kabur. Berarti kita juga harus punya tim yang menguasai geopolitik dan hubungan internasional. Supaya apa? Supaya kita nggak terisolasi. Karena Mas kalau kita ingin maju, kita harus bekerja sama dengan semuanya. Nggak bisa kita sendirian. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita nggak bisa maju sendiri. Kita kalau merasa kita punya nasionalisme dan nasionalisme kita memang harus tinggi, berarti kita juga harus menjadi bagian dari komunitas internasional. Justru itu, semakin tinggi nasionalisme kita, semakin tinggi pula internasionalisme kita. Nggak bisa lepas Mas. Bukan hanya domestik politik, nggak bisa. Kalau kita nggak bisa menjaga, ada gangguan-gangguan tadi Mas yang nggak perlu. Kita nih nggak diganggu aja belum tentu gampang. Tadi menjaga pertumbuhan, menyiapkan lapangan kerja, dihadapkan pada jumlah itu luar biasa, PR susah itu ya. Susah banget Mas. Jangan sampai ditambah masalah yang nggak perlu. Ntar ada konflik dengan siapa, di internal mungkin ada perbedaan pendapat yang kemudian bisa memicu ke gerakan fisik yang kemudian merusak infrastruktur dan seterusnya. Jangan deh. Itu aja Mas. Wah, jadi kita tahu nih ya position politik Pak Andika gimana nih. Jadi sekarang siap diperintah yang pasti itu. Siap diperintah. Pak, saya mau tanya nih Pak Andika itu kan dengan berbagai kalangan dekat ya, bahkan di luar negeri juga kalangan-kalangan pemerintah di Amerika, pejabat di Amerika, militeri dan bukan juga militeri dekat begitu ya. Dan saya juga pengen tanya nih Pak, mungkin pendengar juga ingin tahu nih, kalau Pak Andika kan udah pasti
dekat dengan mertua Pak Hendro Priyono. Kalau Bu Mega dekat nggak sih Pak? Ya, ya nggak dekat sekali, tapi ya saya kenal lah. Kenal, ya? Berapa kali pernah ngobrol juga Pak? Oh pernah. Sering, pernah. Ya sering sekali sih enggak lah. Ya. Kalau Pak Ganjar Pak? Mas Ganjar justru lebih jarang dibandingin dengan Bu Mega ya. Pernah WA-an, teleponan gitu? Oh nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Saya belum punya nomornya. Belum punya? Belum punya. Nanti saya kasih Pak ya. Pak Prabowo? Pak Prabowo, waduh kenal sudah lebih lama itu. Hmm. Sejak saya pangkat kapten lah, kira-kira 1990-an tuh Ya, ya. sudah mulai. Ada kemungkinan masih dilirik itu sama Pak Prabowo Pak untuk bantu kita dong gitu. Oke aja Pak ya. Siap tugas ya Pak. Terakhir Pak Anies. Mas Anies juga saya pernah ketemu. Ya ketemunya waktu itu kelihatannya pada saat beliau jadi menteri ya. Saya komandan Pas Pampres. Periode pertama. Betul. Presiden jadi Presiden Jokowi jadi presiden. Periode pertama itu ya. Iya, periode pertama. Nah, kalau ke Presiden Jokowi Pak, sedekat apa Pak Andika? Karena kan Pak Andika waktu itu diangkat jadi panglima nih, banyak yang bilang, wah jelas aja beliau kan dekat karena kan itu yo gitu ya. Gimana tuh Pak? Emang dekat apa dengan Pak Jokowi? Ya sebetulnya yang mendekatkan itu waktu saya jadi komandan Pas Pampres, Mas. Pas Pampres. Karena kan saya punya tanggung jawab terhadap keamanan beliau dan keluarganya, wakil presiden dan keluarganya. Nah jadi karena 1 tahun 7 bulan saya bertugas komandan Pas Pampres itu tiap hari bersama atau berada di dekat beliau, dan gak ada hari libur 1 hari pun waktu itu. Jadi disitulah saya merasa lebih memahami beliau, karena dalam mengamankan ini saya juga harus tahu, oh kalau ekspresi wajahnya begini, ini kelihatannya apa nih? Suka apa enggak gitu ya? Iya, suka apa enggak. Sehingga saya bisa, itu membantu tugas saya, Mas. Sehingga juga karena sering ketemu juga, itu kan juga apa ya, membuat interaksi lebih dalam. Iya, jadi begitu. Jadi ini membuka keinginan tawan pendengar ya, dengan tokoh-tokoh itu yang sekarang ini menjadi kunci-kunci politik gitu ya. Ternyata beliau nih, Pak Andika nih, tahu dan dekat dan bahkan bisa berkomunikasi begitu. Pak Andika, terakhir banget, kasih dong insight kita pada kita semua nih ya, pendengar, netizen ya. What we can do, ini pertanyaan dari pendengar ya. Di situasi seperti sekarang ini, dari sosial, politik, ekonomi, kita harus ngapain sih gitu. As a priority, kita harus ngapain sih gitu. Apa Pak? Ya menurut saya kita harus menjadi bagian dari tim, ya, termasuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita nggak bisa mencapai cita-cita kita, walaupun itu diwakili oleh pemerintah dalam memimpin kita semua nih. Tapi itu juga nggak mungkin bisa kita dapat kalau kitanya nggak bantu. Jadi menurut saya yang harus kita lakukan sekarang adalah memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan penyelenggara negara, bahwasannya selalu ada ruang perbaikan, itu pasti. Pasti ada perbaikan dan harus, seperti yang saya bilang, besok harus lebih baik dari sekarang nih. Jadi kalau besok sama aja, kalau sekarang ini udah bagus semua, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, berarti masih ada yang salah gitu loh. Dan kita kan punya ukuran-ukuran tadi, Mas, yang bisa kita lihat. Oh ternyata kita ininya kok turun nih, gimana naikin lagi nih, untuk misalnya Global Competitiveness Index-nya, ekspor import gitu ya. Ekspor import kita harus, oh ternyata turun, gimana naikin. Selalu ada improvement yang harus kita lakukan. Nah jadi yang penting kalau ownership atau sense of belonging, rasa memiliki kemajuan negara kita ini juga ada di kita, dan itu yang memang yang menurut saya juga dilakukan di negara-negara maju. Mereka bisa lebih maju karena bisa membangun itu semua. Tanggung jawab masyarakatnya. Jangan ada yang kemudian merasa, ini kan bukan tugas gua nih, gua mah nggak apa-apa lah ngelanggar. Jangan. Oh ini bukan presiden gua, ini nggak begitu. Iya, disiplin tadi, Mas. Makanya di beberapa negara kan ada nih yang misalnya mereka harus setiap warga negara usia 18 wajib misalnya masuk service, masuk polisi atau TNI-nya. Itu mungkin juga dalam rangka membangun itu. Tapi kalaupun nggak ada mekanisme itu pun nggak apa-apa. Yang penting kita semua punya kepedulian yang bisa memajukan negara kita, ini kita sendiri. Good insight. Jadi kita nggak main sendiri, kita harus bareng-bareng. Masyarakat juga harus bareng-bareng bersama
pemerintahnya, Iya. negaranya Betul. untuk bisa membangun ini ya. Iya. Karena itulah sebenarnya chance kita untuk survive di depan nanti, Pak. Betul, betul Mas. Pak Andika, terima kasih sekali. Sebelum ini selesai nih, Pak, panco dulu nih, kalian kalau panco gini kayaknya sih nggak mungkin kuat nih, loh. Lebih Beda gede- jauh nih ya. Lebih gede Mas Aryo. Pasalnya loh, wah gitu nggak akan kuat. Jadi saya coba panco-pancoan sama Pak Andika di ujung ini, tapi kayaknya sih kalah. Pak Andika, thank you ya. Iya, makasih, Salam Mas. buat Terima kasih keluarga, juga. salam Terima buat Ibu, kasih. dan Andrew juga ya. Iya, dan terima juga kasih. teman-teman yang lain, anak-anak putra-putri yang lain. Kita ketemu di lain kesempatan. Sukses selalu Pak Andika. Iya, thank you Mas. Baik, pendengar dan netizen, sampai di sini Power Breakfast di Alsinta bersama Andika Perkasa. Saya Haruri Stamaji, terima kasih dan sampai jumpa. Power Breakfast.